Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil azim. Amma ba'du, mahasiswa-mahasiswi pasca sarjana, khususnya mahasiswa program doktor MPI kelas 1A. Mohon maaf tadi saya salah salah sangka ya, saya kira urutan gitu ya. Maksudnya kelas A dulu tanpa cek. Untung Mas Edi mengingatkan tadi, ternyata yang masuk pagi adalah kelas C dulu, kemudian kelas B dan kelas A ya. Saya ingin membagikan link saya ingin menjelaskan nanti terkait dengan rencana pembelajaran semester kita. Saya kirim di room chat, Bapak Ibu bisa membuka di room chatnya. Ya, di room chatnya sudah muncul. Baik, saya akan coba jelaskan saja ya. Saya biasakan orang manajemen biasa menghargai orang yang datang tepat waktu. Jadi kita biasakan menghargai yang datang tepat waktu. Jadi nanti kalau khobarnya tertinggal, mereka belum paham ya, biar tanya sama yang datangnya lebih awal saja. Kalau nunggu sampai selesai nanti ya, kita kehilangan banyak waktu. Sekali lagi karena ini kita nabrak dengan waktu maghrib. Kalau tidak ada waktu maghrib sih tidak masalah. Masalahnya kita waktu maghrib paling tidak 5:30 itu sudah harus selesai gitu. Walaupun di jadwal kita sampai jam 6 ya. Mudah-mudahan sudah terlihat, nampak di layar. Sudah kelihatan Bu Hafidhah? Sudah. Oke, baik. Jadi ini rencana pembelajaran semester kita yang akan kita laksanakan selama semester ini. Ini adalah mata kuliah matrikulasi. Durasinya adalah 8 kali tatap muka, 8 kali pertemuan. Mata kuliah manajemen strategi pendidikan Islam semester 1 bobot SKS-nya saya tidak tahu kemarin itu ada perubahan atau tidak ya. Awalnya 3 SKS kemudian berubah atau tidak. Kemudian mata kuliahnya tidak ada pressure dan ini sifatnya wajib. Nah, LO-nya learning outcomes, jadi mahasiswa memiliki pemahaman secara konseptual, teoritis dan operasional tentang manajemen strategik dalam pendidikan Islam agar dapat memastikan bahwa rencana yang dirancang dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Jadi bangunan di mata kuliah kita di ilmu manajemen strategik itu sangat prediktif dan sangat forecastis gitu. Artinya dia melihat masa depan gitu. Manajemen strategik itu adalah rangkaian kegiatan di dalam ilmu manajemen yang berusaha menggambarkan rencana masa depan lembaga pendidikan. Makanya jangkauan visi misi itu biasanya dibangun di atas 20 tahun, di atas 25 tahun. Sebuah perusahaan juga begitu, menjadi lembaga yang seperti apa perusahaannya itu biasanya dibangun di atas 25 tahun, visinya mau menjadi apa. Misalnya Yamaha itu punya visi apa, punya misi apa, Honda punya misi apa, punya visi apa. Dan itu biasanya diturunkan menjadi core values, nilai-nilai inti. Misalkan ada Yamaha semakin di depan, Honda one heart, jadi satu hati. Suzuki misalkan dulu inovasi tiada henti.
Walaupun saya kira juga berhenti juga akhirnya ya Suzuki kolaps juga ya. karena Suzuki tidak mengikuti Grand Prix waktu GP, sehingga kemudian dia turun peminatnya. Dan di Tulungagung saya kira sudah tidak ada dealer resmi Suzuki karena sudah tutup. Itu contoh. Nah, ilmu manajemen strategik atau ilmu manajemen pada dasarnya adalah ilmu yang dibangun di dunia industri dan perusahaan. Jadi banyak sebetulnya ilmu-ilmu yang dipinjam dari istilah yang di luar dari ilmu pendidikan. Kalau kita mengkaji ilmu ini dalam perspektif sejarah para sahabat tabi'in, tidak akan ketemu. Bahkan di peradaban awal Islam tidak ketemu, di dinasti Abbasiyah, Umayyah tidak ketemu. Karena memang ilmu manajemen itu muncul walaupun sebetulnya barangkali secara implisit sudah diimplementasikan, tetapi ilmu manajemen memang lebih populer dipakai di dunia industri dan perusahaan. Ada banyak ilmu sesungguhnya di luar dari ilmu pendidikan. Saya kasih contoh lain, misalnya ilmu tentang kurikulum. Kurikulum itu kalau kajian kita secara leksikal, kurikulum itu artinya kan dari bahasa Yunani, kurier, jarak yang ditempuh seorang pelari untuk mencapai garis finish. Itu lebih tepat di ilmu olahraga. Atau juga ilmu tentang evaluasi pendidikan. Kita mengenal istilah diagnostic assessment. Diagnostik itu adalah ilmu kedokteran sesungguhnya, mendiagnosa, cara mendeteksi gangguan yang ada di dalam tubuh seseorang, itu diagnosis. Tapi kemudian ilmu itu diadopsi dan diadaptasi di dunia pendidikan. Pun demikian dengan ilmu manajemen yang sesungguhnya bukan wilayah bidang pendidikan. Nah, namun demikian dengan perkembangannya waktu, perubahan struktur berpikir, mindset, dan lain sebagainya, maka kemudian masuklah ilmu manajemen strategik dalam dunia pendidikan. Saya bukan tidak senang, tetapi kita sebagai pendidik, misalnya orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, perlu mewaspadai arus kuat dari ilmu manajemen ini dalam dunia pendidikan. Kenapa demikian? Kita harus kemudian masuk kepada ranah di tengah. Maksud saya adalah, kalau di dunia industri perusahaan itu kan lembaga profit, lembaga yang berorientasi untuk mencari keuntungan. Maka mereka akan membangun visinya, akan membangun misinya, strateginya untuk mendapatkan keuntungan. Ansih gitu. Walaupun mereka juga punya yang disebut sebagai social responsibility. Jadi corporate social responsibility, dana-dana yang disediakan untuk sosial. Tapi bahwa mereka itu bukan lembaga sosial, lembaga profit. Nah, kalau tidak hati-hati, maka kemudian lambat laun dunia pendidikan akan menjadi semi industri, semi perusahaan. Jadi mindset bahwa visi pendidikan itu kan di situ ada ruhul jihad, ada aspek perjuangan, ya, ada aspek keikhlasan, ada aspek pengorbanan. Ini akan menjadi hilang nanti kalau kemudian manajemen terlalu banyak pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. Ini perspektif saya seperti itu. Nah, maka kemudian perlu kemudian kita merancang pembelajaran yang tetap kemudian punya nilai-nilai Islam. Jadi core values Islam itu tetap harus dipertahankan. Sebab kalau tidak nanti menjadi lembaga semi industri. Misalnya kalau kita beli produk yang kita beli itu kecenderungannya semakin tinggi daya belinya atau harga sebuah produk itu seolah-olah menunjukkan kualitas produk. Beli HP misalnya atau beli motor harganya antara sekian juta misalnya, di bawah 10 juta dengan di atas 20 juta, tentu beda kualitasnya. Nah, ini kemudian mau diadopsi dan diadaptasi dalam dunia pendidikan misalnya. Maka kemudian suka tidak suka hari ini ada image di masyarakat yang pulang bahwa pendidikan yang baik itu pendidikan yang mahal. Nah,
Pun demikian, ternyata masyarakat juga senang mencari pendidikan yang mahal karena dianggap bahwa kalau mahal itu berkualitas. Nah ini jadi pola mindset dari dunia industri sesungguhnya. Nah pergeseran paradigma di dunia industri itu lambat laun juga nampaknya semakin arusnya semakin kuat. Nah ini yang kemudian ketika kita kuliah dulu kita mengenal dengan istilah kapitalisasi pendidikan ya. Nah sesungguhnya suka tidak suka ya terlepas dari saya mengajar mata kuliah ini, tapi saya mengingatkan kita semua bahwa menguatnya cara pandang ini juga menguatnya terhadap cara pandang kapitalis. Kalau kita tidak hati-hati. Jadi orientasinya adalah orientasi pada profit. Bagaimana kemudian menghasilkan keuntungan banyaknya di dalam dunia pendidikan. Dan ini saya kira perlu ada perenungan lebih dalam untuk kita semua, para praktisi dan akademisi di pendidikan. Ya, ini ada yang join. Mungkin untuk minggu depan boleh dibantu mahasiswa yang menyiapkan link Gmeet-nya ya, supaya saya tidak jadi double-double ya, jadi host juga jadi adminnya ya. Ini karena pertemuan perdana sebenarnya biasa sih, bukan sulit bagi saya kan. Itu kan ilmu ketok gitu ya, menyiapkan Gmeet itu dulu ulang gitu. Tidak ada masalah sebetulnya. Cuman ketika saya menjelaskan begini saya harus kemudian bergeser untuk membuka file untuk mengadmit supaya bisa masuk ya, baru gabung. Oke. Nah, CP-nya pembelajarannya satu, memahami secara teoritis tentang definisi tujuan, fungsi dan manfaat dari manajemen strategi serta kedudukannya. Kemudian ini ada yang masuk lagi ini. Anik Yulika. Bentar ya, karena jadi host, jadi ya pokoknya dirangkep lah ya. Bentar ini. Oke, saya lanjut. Kemudian mengkaji berbagai model desain manajemen strategik, mengkaji berbagai model manajemen strategik yang sesuai dengan pendidikan Islam, kemudian menganalisis dan menunjukkan best practices. Jadi praktek-praktek terbaik dari implementasi manajemen strategik. Kalau Mas Edi Yulianto itu saya berharap jauh lebih dalam, lebih luas lagi ya. Karena kalau praktek terbaiknya kemarin tesisnya kan sudah tentang manajemen strategik. Nah, Mas Edi ini ada satu tagihan ini yang segera harus ditunaikan itu ya, supaya menjadi contoh positif bagi teman-teman yang lain ya. Kemudian yang keenam ini CP pembelajarannya itu target saya adalah menyusun artikel jurnal ilmiah terkait dengan bidang manajemen strategi. Nanti akan saya berikan satu contoh-contoh dari karya kakak tingkat Bapak Ibu semua yang sudah publis di jurnal. Itu makalah kelas begini tapi bisa tembus di Scopus, ada yang tembus di Sinta 2, ada yang tembus di International Proceeding ya. Nanti saya akan berikan contoh. Jadi makalahnya sudah tidak perlu membuat bab 1, bab 2, bab 3, itu sudah full ya, tempo dulu. Baik, saya lanjutkan. Nanti akan saya buka sesi diskusi tentu saja. Yang ingin bertanya dan sebagainya. Hari ini yang pertama saya akan menjelaskan tentang basic concept of strategic management, tentang konsep dasar mengenai manajemen strategi. Kemudian manajemen strategik in Islamic education atau manajemen strategik dalam dunia pendidikan, dan syarat manajemen strategik dalam Al-Quran dan hadis. Manajemen strategik itu skupnya itu kan mulai dari formulasi strategik, kemudian implementasi strategik dan evaluasi strategik ya.
kalau kita cek rujuk di dalam Al-Quran itu ada beberapa isyarat ayat Al-Quran yang mengarah pada pemenuhan itu semua. Kemudian pertemuan yang berikutnya untuk Sabtu yang akan datang, kita akan diskusi tentang corporate government, social responsibility, and ethics in strategic management, yaitu tentang tanggung jawab sosial sebuah perusahaan atau pemerintah ya, and ethics dan etika in strategic management, di dalam manajemen strategi. Kemudian pertemuan yang keempat, kita akan bicara tentang environmental scanning and analysis, internal and external scanning. Jadi ini lebih dibahasakan dengan analisis SWOT begitu ya. Saya sebut SWOT itu ketika membuat analisis sambil SWOT soalnya ya. SWOT analysis, jadi ada strength, weakness, opportunity, and threat itu. Tapi bagaimana kemudian cara menghitung analisis SWOT yang benar, bagus, yang sesuai dengan kaidah-kaidah teoritisnya, itu yang penting. Tidak sekedar untuk pemenuhan dokumen akreditasi ya, sebenarnya ada SWOT-nya tapi nggak berkualitas SWOT-nya. Oke, next pertemuan yang berikutnya yang keempat, kita rencanakan untuk bicara tentang strategi formulation. Ini sudah masuk ke aspek substansi di manajemen strategi ya. Formulasi strategi. Jadi kalau di perusahaan itu ada namanya BUS, business unit strategy. Kemudian ada istilah corporate strategy, functional strategy, and strategic choice. Dan ini kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa perguruan tinggi, corporate strategy adalah strategi di level universitas. Jadi university strategy itu corporate ya, perusahaan. Kemudian functional strategy bisa masuk ke faculty strategy of faculty, jadi strateginya fakultas, karena universitas itu fakultasnya sangat variatif. Ada misalkan fakultas pendidikan dan ilmu tarbiyah, kemudian ada fakultas usuluddin, ada fakultas syariah, ada fakultas bisnis atau fakultas ekonomi dan bisnis Islam. Nah, itu tentu berbeda-beda functional strategy. Baru kemudian ada strategic choice. Nah, strategi-strategi yang biasanya dipilih oleh unit-unit garda terdepan. Ini kalau di dalam perguruan tinggi ya, strategi yang dipilih oleh prodi, oleh jurusan. Itu tentu berbeda. Kalau di perusahaan tentu marketing produknya ini, pilihan produknya itu sudah spesifik. Sama-sama kita bicara perusahaan, misalkan Toyota misalkan. Nah, tentu ada strategi yang berbeda-beda. Ada corporate strategy, ada functional strategy, ada choice strategi. Jadi pilihannya strategi untuk menjual spare part-nya, strategi untuk maintenance auto 2000-nya misalkan, atau strategi untuk macam-macam. Jadi saya kira itu ilustrasi umumnya seperti itu. Kemudian pertemuan yang kelima bicara tentang strategi implementations. Jadi tentang implementasi strategi. Jadi bagaimana staffing, jadi menggerakkan karyawan, staff, directing leaderships. Jadi kepemimpinan yang mengarahkan. Kemudian ada power, ada kekuatan, kekuasaan, dan ada organizational culture. Bagaimana itu caranya itu? Karena di lembaga semacam sekolah, kalau sekolah kecil ya, tidak terlalu rumit kalau di sekolah itu, karena strukturnya kecil, hanya kepala sekolah, laka begitu. Tapi kalau di perguruan tinggi itu sangat complicated ya, sangat complicated. Karena karena besar gitu loh. Di bawahnya rektor masih ada dekan-dekan, di bawahnya dekan itu masih ada kajur-kajur, di bawahnya kajur masih ada kaprodi dan staff dan sebagainya. Maka apa ya? Ketika diskusi tentang implementasi strategi, aspek yang dikaji bisa
sangat kompleks, ya perlu kemudian dispesifikkan. Kemudian pertemuan yang ke-6 bicara tentang evaluation strategy. Kemudian yang ke-7 strategic management in non-profit organization, jadi bicara tentang manajemen strategik di lembaga-lembaga non-profit. Seperti apa gambarannya. Kemudian yang ke-8 strategic management cases, jadi mengangkat kasus-kasus dari manajemen strategik di institusi pendidikan. Itu kira-kira gambaran dari rencana 8 kali pertemuan di mata kuliah manajemen strategik, mata kuliah matrikulasi yang saya ambil sendiri. Ada pun beberapa referensi itu yang bisa saya sampaikan. Tentu itu belum cukup banyak, tapi paling tidak membaca yang saya referensikan cukup membantu. Misalnya ini ada beberapa tulisan saya, ada tulisannya Prof. Adwan, ini saya kira paling banyak dibaca orang ini ya, karena mungkin gampang, dan beliau penguji saya dulu, dosen saya di Bandung, almarhum ya. Kemudian ada tulisannya Fred R. David yang asli. Nah, ini saya kira supaya tahu bukunya yang asli. Saya kebetulan juga bukan asli tapi semi asli ya. Ini ada Strategic Management International Edition, ini tebalnya kurang lebih ada 1000 lebih halaman. Ada juga buku yang satunya, ini buku babonnya. Ini yang ini juga ini yang Strategy Management Concept and Cases, ini juga tebal. Jadi lebih dari 1000 halaman ya, kalau jari saya segini itu agak besar ya. Nah, gitu tebal itu. Tapi saya kira kalau saya mewajibkan saudara untuk punya ini kan berarti. Nah, sekarang kita sudah zamannya kan zaman canggih, zaman online gitu ya. Jadi bisa dengan e-book, bisa dengan e-journal dan lain sebagainya. Nah, termasuk yang saya sudah tulis di RPS-nya itu sudah saya kasih referensi yang online di bawah itu. Nah, ini ada http slice online library bla 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 bla, tinggal di copy aja itu, di copy lalu dibuka linknya. Coba saya kasih contoh, misalnya itu ada link yang ini ya, coba ini ya. Nah, ini coba saya copy, misalnya itu beberapa. Oke. Misalnya begini, ketika saya buka itu muncul jurnal seperti ini ya, Strategic Management Journal. Nah, ini saya kira banyak referensi yang bisa dibaca. Ini ada beberapa isu, misalkan 2021 saja sudah ada 4 isu ya. Apalagi nanti kita saudara buka di sebelum-sebelumnya. Itu contoh saja, saya kasih satu contoh, nanti buka sendiri saja. Contoh dari beberapa referensi online. Pak Toyib ada ya ini ya? Saya belum lihat. Bu Ani itu. Mudah-mudahan mengikuti ya. Mudah-mudahan mengikuti. Baik. Kemudian ibunya di jadi saya tidak tahu mengikuti, khawatirnya nanti tidak paham gitu. Baik, kemudian saya lanjut di sistematika penulisan artikel atau makalahnya ya. Bapak itu harus susun ya, harus dipresentasikan. Ini tua kelasnya sudah dibentuk apa dereng ya? Sudah.
Sinten ketua kelasnya? Aku. Iku Mas aku. Oh, Mas Agung. Halo Mas Agung. Halo Mas Agung. Enggak nyambung ya. Enggak. Saya lanjutkan untuk menjelaskan ini dulu. Yang pertama, jadi membuat sistematika makalah yang pertama adalah introduction. Jadi modelnya model IMRED ya. Jadi makalahnya itu satu, isinya adalah introductions. Introductions itu berisi satu, ada background, ada latar belakangnya, kemudian ada kajian tentang previous research. Jadi kajian-kajian penelitian terdahulu yang meneliti tentang itu tolong dibahas. Lalu kemudian tujuan dari kajian Anda apa? Anda ingin menjelaskan apa yang berbeda. Misalnya begini, orang-orang sudah mengkaji wilayah ini. Nah, ini yang belum dikaji orang. Maka kemudian Anda tunjukkan kajian-kajian terdahulu telah banyak mengkaji tentang bla 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 bla. Maka saya ingin kemudian mengkaji aspek ini yang kemudian belum banyak dikaji orang. Tujuannya adalah ingin membuktikan bahwa misalkan begitu, oh ini begini. Jadi caranya begitu. Baru kemudian ada literatur review, kajian literatur. Semacam kalau Bapak Ibu dulu membuat tesis semacam bab 2 ya, tapi tidak seperti persis begitu. Jadi nanti saya akan tunjukkan model-model jurnalnya. Kemudian ada resultnya, hasilnya apa, kemudian diskusikan, kemudian buat kesimpulan, kemudian referensi. Nah, saya kasih catatan cukup panjang di sini, makalah ditulis antara 15 sampai 20 lembar. Jadi tidak usah lebih, maksimal 20 lembar sudah cukup. Kemudian menggunakan referensi minimal 25 sumber rujukan. Jadi kalau referensinya 5 ya S1 saja sekarang itu minimal 10 referensi. Nah kalau S2 itu ya 20 referensi atau 15. Nah, kalau S3 ya at least 25 reference. Dan saya kira mudah sekarang karena zamannya sudah online. Jadi Bapak Ibu mencari aja di beberapa situs yang misalnya ada di Google Scholar. Kemudian ada di Science Direct, ada juga di Genlibras, ada juga di Simago. Tinggal diklik-klik saja nanti. Jadi harapan saya 60% dari jurnal, 40% dari buku. Tapi nanti tolong diperhatikan Turnitin-nya ya. Nanti saya bantu, saya cek itu setiap presentasi saya cek Turnitin-nya. Jangan sampai nanti referensinya banyak tapi tingkat plagiasinya sangat tinggi. Nah ini juga referensinya banyak sih, cuman karya orang misalnya kita kena kalau plagiat. Nah, tolong yang seperti itu nanti diparaphrase ya, diparafrase. Jadi kalimat orang, kutipan-kutipan dari orang itu nanti diparafrase supaya kemudian tidak terkena plagiat, tidak terkena plagiat. Kalau tidak nanti terkena plagiat. Nah, itu kan juga pasti kalau di ini nanti tidak akan diterima di jurnal. Nah, kira-kira itu sedikit gambaran. Kemudian makalah tentu saja karena ini S3, makalah dibuat masing-masing individu. Jadi tema-tema besar yang saya sampaikan ini, tema-tema besar, Bapak Ibu boleh kemudian membreakdown, tidak harus persis dengan begini, tapi tema besarnya ini nanti dibuat temanya kecil apa. Misalnya ini strategic management in non-profit organization. Bapak Ibu ngambil apa? Kemudian misalkan strategic management cases, educational institution. Jadi kasusnya di mana? Nah, kira-kira begitu. Saya kasih contoh misalnya. Ini angkatan yang tahun yang lalu ya, angkatan kelasnya Bapak Ibu semuanya. Saya coba berikan 1-2 contoh. Sudah kelihatan belum? Halo?
Ya, kelihatan. Oke, kalau sudah kelihatan, saya ingin memastikan Bapak Ibu lihat. Misalnya ini contoh yang ini kemarin. Ini mata kuliah ya seperti sekarang ini. Ini sudah publish di International Proceeding. Ini yang nulis mahasiswa ini guru saya lupa ini kepala sekolah apa guru ya kepala sekolah namanya kepala sekolah aliyah apa MTS ya di Ponorogo. Ini sudah ditulis dan masuk di jadi mengambil kasusnya di analisis multi kasus harian Suara Merdeka dan Madrasah Sanawiyah 1 Ponorogo. Oh berarti beliau kepala sekolah kayaknya kepala sekolah 1 Ponorogo. Jadi contoh ini mengambil kasusnya ini sudah terbit di situ. Ada juga lagi ini pasti kenal ini Pak siapa ya wah apa sudah keluar tadi sebentar. Oh sudah keluar ini. Tadi ada yang dari Malang kayaknya. Oh sudah keluar tadi. Siapa itu yang dari Ibnu Sina itu? Oh ada Pak Arif ya, Pak Arif Majid ya. Pak Arif Majid pasti kenal ini. Bu Binti ya, Bu Binti temannya ya. Iya, iya. Oh Bu Binti ya. Ini ada tulisan yang saya dengan Bu Binti itu sudah juga terbit di jurnal pendidikan Islam ini Sinta 2 tapi cited by Scopus sekarang ya sudah di ini sightness in Scopus. Ini Bu Binti Nasuha ya. Nah ini kelihatan Pak Arif Majid. Iya, iya. Dia sudah. Ini State Ibnu Sina Malang ini membawa nama harumnya Ibnu Sina Malang itu. Oh ya, alhamdulillah. Ya, berikutnya Pak Arif Majid ini harus diganti namanya menjadi apa? Arif Majid ini nanti. Amin. Ya, itu Pak Arif Majid tahu ini mata kuliah ya seperti kayak gini itu. Tapi ditulis serius akhirnya bisa publikasi di ada lagi yang ini yang keren ini yang sudah ke Scopus ini. Di Scopus Q2 ini kemarin itu. Ini juga mata kuliah seperti sekarang ini. Nah ini temannya Bu Binti juga itu. Ini the development of Islamic higher education institution in Southeast Sulawesi of Indonesia increasing competitive through SWOT analysis. Ini kan kajian manajemen strategik. Ini sudah terbit di Scopus. Iya. Nah contoh. Jadi modelnya model IMRAT. Jadi ada introduction, ada literature review, ada method, ada ini modelnya finding and discussion. Kadang-kadang ada modelnya result and discussion. Tapi dia finding and discussions. Kemudian yang berikutnya ada conclusion. So kalau mereka itu bisa publish, ya why not? Kita tidak bisa. Ya Bu Eni ya. Mereka sama-sama makan nasi kan. Dosennya juga sama. Kan saya juga itu. Nah, tinggal ada spirit kemudian yang saya kira. Nah, itu kira-kira gambaran sekilas dari saya. Belum saya lanjutkan, nampaknya kita perlu refreshment dulu untuk sekedar mengenal satu sama lain. Pak Ketua mana ini? Pak Agung? Tolong dihidupkan dulu Pak Agung kameranya. Nah, ketua kelasnya mana ini? Halo Pak Agung. Baik, saya kira karena ketua kelasnya juga nggak ada ini, ya, nggak ada di online maksud saya. Saya minta Pak Arif Majid aja lah. Arif Majid membantu saya untuk taruh dulu Pak Arif Majid. Setelah Pak Arif Majid nanti Pak Arif Majid yang menunjuk ya siapa yang berikutnya.
tolong dikenalkan nama lengkapnya, kemudian asal alamatnya dari mana, pendidikan S1 S2-nya dari mana. Kemudian saya ingin tahu motivasinya S3 apa. Monggo Pak Arif Majid dulu, monggo. Waktunya masing-masing saya kira 2 menit cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan pertamanya Pak Dr. Agus. Perkenalkan, saya Muhammad Arif Majid. Saya S1 di Stein Malang dulu, masih Stein, sekarang sudah jurusan bahasa Arab jadi BBA. Terus S2 di Unisla, Universitas Lamongan. Terus sekarang saya mengajar di STIT Ibnu Sina. Alhamdulillah tadi ada kabar baik dari teman kami, Bu Tuti Nasuka, ternyata sudah bisa menjangkau di Skopus Pak Dr. Agus ya. Yes. Alhamdulillah sekali. Jadi ini motivasi buat saya pribadi yang secara usia lebih tua jauh, tapi secara pengalaman lebih minim. Mohon bimbingannya. Semoga nanti bisa segera menyusul untuk bisa kemudian dimuat artikel-artikel kita di jurnal-jurnal yang terindeks. Ya kalau Skopus masih jauh kayaknya, tapi ya minimal di Sinta lah. Semoga mohon bimbingannya. Insyaallah. Kira-kira gitu dahulu. Wa antum khassatan fa min al-mumkin hada sahlun jiddan lianna zawjatakum hada mahir jiddan fi al-lugha al-ingliziyah. Rubbama Amin. Isal ilaiha bikai tarjim fi al-lugha al-ingliziyah ya. Liannakum mukharrij min asy-syu'abah al-lugha al-arabiyyah. Wa mudan di zawjatikum fi اللغة الإنجليزية ولذلك فمن الممكن هناك ما في مشكلة في لغتين. Amin. Bos, Mumtaz Pak Arif. Pak Arif silakan ditunjuk berikutnya siapa, dikasih waktu monggo. Karena saya sudah laki-laki, saya menunjuk yang perempuan saja. Sekarang juga gilirannya Bu Eni, monggo Bu Eni. Oke, terima kasih Pak Arif atas waktunya. Pak Prof. Agus dan Fitri, perkenalkan saya Eni Rahmawati, S1 saya di Fakultas Tarbiyah PAI Malang, IAIN Malang. Kemudian S2 Tahun berapa Ibu? Angkatan 93. Alhamdulillah. Lulus tahun 9? 7. Alhamdulillah. Lulusnya jadi STAIN ya? Ya, Masuk IAIN lulus jadi STAIN. saya terakhir IAIN-nya. Oh, yang terakhir. Oke. Monggo lanjut. S2-nya di UNIBU MPI, Pak. Ya. Dan sekarang mengajar di ITS Darussalam Sengok, Jombang. Perkataan motivasi saya untuk kuliah S3 ini ya yang paling utama ya, karena saya dulu di dunia pendidikan, saya ingin tidak ketinggalan informasi terkait pendidikan. Kemudian kedua, motivasi anak-anak saya supaya tetap belajar terus sampai kapanpun. Demikian, Prof. Syukran, terima kasih Bu Eni. Monggo Pak Arif Majid lanjut. Oh iya, saya tadi lupa Pak Agus bahwasanya motivasi tadi belum saya sampaikan. Monggo. Bapak. Jadi motivasi saya untuk kuliah S3 ini ya mentaati senior, jadi sama Pak Profesor Mujamil terus soalnya. Jadi akhirnya sudah ada tiba waktu kesempatannya
prosesnya ya bismillah sebisa-bisanya. Semoga atas bimbingan dosen-dosen semuanya bisa selesai tepat waktu bersama teman-teman yang satu angkatan ini. Amin, amin. Monggo Pak Sony Nganjuk. Pak Sony dari Nganjuk, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sony Eko Adi Saputro dari Nganjuk. S1 saya Kependidikan Islam di UIN Sunan Kalijaga. S2 di UM ngambil manajemen pendidikan dan mengabdi di IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk. Untuk motivasi ini dukungan dari kampus untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, gitu Pak. Dibiayai sama ketua yayasan. Sepertinya begitu Pak. Oh ya, enak lah ya. Yayasannya kan direktur sendiri. Baik, monggo. Saya yang lucu atau Pak Arif? Gantian yang nunjuk sehingga yang terakhir menyampaikan Pak Sony aja yang nunjuk begitu. Selanjutnya begitu sehingga menunjuk teman langsung gitu aja. Oke, saya nunjuk Pak Toyib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toyib Masuri, asal dari Trenggalek. S1-nya IKIP Malang, jurusan biologi. Kemudian S2-nya PTY di Malang, jurusan manajemen. Terus ini juga ngambil manajemen di UIN 1. Motivasi saya adalah untuk ini meningkatkan keilmuan saya, khususnya dalam manajemen, karena saya berkecimpung di dunia sekolah, yaitu di SMA. Itu Pak Prof. Ada yang ditanyakan barangkali? Pak Toyib sebagai apa di sekolah? Kepala sekolah? Alhamdulillah dapat kepercayaan seperti itu. Sudah 7 tahun, hampir 7 tahun ini. Trenggalek nggih? Nggih, Apa tadi SMP napa? SMA Negeri 1 Karangan. Oh, SMA Negeri 1 Trenggalek. Itu S2-nya Malang apa? Stay Kucikwara? Iya, Tahun berapa nih, Bu? 2012. Oh, baru 2012 selesai S2. Iya. Malang Kucikwara itu sebelum tahun 2005 itu adalah perguruan tinggi isinya orang-orang kaya-kaya, cantik-cantik, suki-suki gitu ya. Nah, jadi terkenal sekali kalau cari orang kaya, orang cantik, Cina-Cina itu kuliahnya di Stay Malang Kucikwara dulu. Masih jaya-jayanya perguruan tinggi swasta tahun-tahun itu ya. Kemudian bergesernya waktu, lalu kemudian kampus negeri itu membuka besar-besaran termasuk Brawijaya dan sebagainya. Ada seleksi ekstensi, mandiri, jalur ini jalurnya hanya suka tidak suka ya kampus swasta juga sedikit kolaps, termasuk Universitas Merdeka Malang itu dulu kan luar biasa jumlah mahasiswa. Jadi itu bagian dari Blue Ocean Strategy dan Red Ocean Strategy. Jadi memang ada strategi samudra biru gitu ya, dan strategi samudra merah. Jadi bicara kompetisi itu kadang-kadang ya seperti itu. Nanti mungkin akan masuk ke kajian kita yang ada analisis SWOT dan lain sebagainya. Baik, matur suwun Pak Toyib, dilanjut. Ibu Ambarwati. Terima kasih Pak Toyib. Assalamualaikum Pak Dr. Agus. Saya Ambarwati dari Pati, Jawa Tengah. S1 saya dari Fakultas Usuluddin Tafsir Hadis UIN Sunan Kalijaga. S2 saya dari Manajemen Kebijakan Pendidikan Islam dari UIN Sunan Kalijaga juga. Motivasi saya ya ingin menambah wawasan keilmuan saya, terutama tentang manajemen ini. Saat ini saya mengabdi di SCAI Pati. Motor cuan itu Pak Dokter. Pati Kudus ya. Yeah. Saya
ada tokoh sana itu dekat Pati, tapi bukan Pati, Kajen. Ada Mbak Mutamakin Kajen itu ya. Oke, Kajen itu masuk Pati, Pak. Kecamatannya Margoyo. Oh iya. Ada teman saya itu namanya Pak Dr. Abdul Mukarim. Itu kenal enggak? Oke, itu dari Matolek, kakak kelas. Oh iya, beliau dosen di, sekarang dekan di IAIN Kudus ya. Iya. Ya, kalau ketemu beliau salam ya. Insya Allah. Ya. Kenapa ngambil S3 di sini, Bu? Iya, karena yang manajemen pendidikan Islam itu di Jawa Tengah belum adanya studi Islam saja, Pak. Ya, kan ada di Malang, ada di yang lainnya. Saya ingin jawaban apa sama dengan yang lain karena murah gitu loh. Bukan, kebetulan juga mertua di Tulungagung. Jadi seandainya nanti offline kan bisa nginep di rumah mertua, Pak. Saya tadi soalnya di kelas yang lain itu ada 3 mahasiswa, jawabannya saya searching itu, Pak. Dari semua perguruan tinggi yang paling murah itu Tulungagung katanya. Jadi itu mau motivasi katanya. Oh, saya kira ibu jauh-jauh dari Pati, alasannya juga motivasinya salah satunya SPP-nya masih murah gitu dah ya. Ya, itu ya yang terakhir aja. Ya, kebetulan karena suami juga ngambil di SI. Oh. Jadi ini kuliahnya, ya tapi kan enak ya, kuliahnya sambil di rumah Bu ya. Kira-kira kalau offline gitu, kira-kira nggak ke Tulungagung Bu ya? Oke, insya Allah ke Tulungagung juga. Oh gitu. Oke, maka lanjut. Selanjutnya Pak Agung nggak ada ya? Bu Ani. Bu Ani nggak ada? Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julianto dari Ponggok, Blitar. Dulu S1 saya MPI, S2 saya juga MPI di U1. Dan motivasi saya dulu pernah berhenti 2 tahun nggak bisa sekolah. Jadi mumpung ada kesempatan dan saya masih bisa, saya tetap semangat sekolah. Dan motivasi saya. Cukup besar. Termuda ini. Alhamdulillah. Masih suci. Ya. Langsung profesor. Banyak yang antri pun. Iya. Saya Brianti. Lanjut. Monggo ditunjuk Pak Edi siapa selanjutnya. Ya, sinten Pak Derek. Pak Ali satu Derek. Pak Maskud berderet, Pak Maskud. Pak sinten? Pak Maskud. Oke. Pak Maskud. Rizal juga. Pak Mas enggak Pak Mas berada. Oke, Pak Mas juga mawon. Oh, enten Pak Maskud, monggo Pak Maskud. Bunda saya dulu. Sing tua di sini Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mas Nur, asli Mataraman, Tulungagung. S1 Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Malang waktu itu. Jurusan Hadis Matematika. Kemudian S2 MPI di STAIN Tulungagung. Dan keseharian di Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung. Motivasi mengikuti S3 ini, saat ini sudah banyak stakeholder yang ada di Kementerian Tulungagung ini sudah menyelesaikan S3-nya. Sehingga kalau kita tidak masuk ke wilayah itu, nampaknya kita akan kebijakan ada kurang afdol gitu. Tidak itu karena ini mohon maaf di antara teman-teman ini mungkin yang di jalur birokrasi tidak banyak, yang banyak adalah jalur akademisi, maka mohon maaf kalau birokrasi masuk akademis
sini kan ya harus banyak mengulang kembali karena sudah lama. Saya S1 itu 92 selesai, S2 2006, S3-nya ini masih mau akan masuk. Lompatannya kebalikannya Mas Edi. Kalau Mas Edi langsung, kalau saya harus terminal sekian lama tuh. Terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini Pak Haji, motivasinya supaya menginspirasi lintas generasi. Kalau di beberapa perguruan tinggi ada itu memang jurusan kebijakan pendidikan ya. Mungkin yang kebijakan pendidikan itu UMM kayaknya yang namanya itu prodi S3 kebijakan pendidikan ini sama kemana ya saya tadi karena Pak Masud MKPD birokrat ya, seorang birokrat di level mengambil kebijakan di Kementerian Agama. Saya kira ya memang warna-warni di perkuliahan kita menjadi multicultural, menjadi depan tutupan. Untuk kelas-kelas yang sebelumnya juga ada Pak Ersat itu yang dari Kanwil juga dengan istri depan tutupan ya. Bergabung. Penyajiannya juga ada yang kemarin saya kenal Pak Tolabi dari Jember itu kasih juga itu, tapi ngambilnya di UIN di Jember di UIN WHJ yang masih di Jember. Saya kira nah, mudah-mudahan tetap saya kira bagus karena memang audien dari Kementerian Agama sudah banyak yang doktor, mungkin yang di bawah generasi Pak Panjenengan juga banyak. Saya kira memang saatnya mengambil momentum hari ini, kalau tidak nanti semakin betul itu semakin malas, semakin dan sebagainya. Saya kira itu mudah-mudahan senantiasa nanti tetap semangat sampai pada akhirnya nanti Kudus menyandang gelar doktor. Iya, sambil meminta belas kasihan. Karena sudah lama tidak berkecimpung di dunia perbukuan, penulisan dan sebagainya. Tapi ya nanti kalau sering bergaul dengan Mas Adi itu kan nanti tumbuh lagi Mas Supani itu. Kemudian Mas Supani juga masih ini semangat untuk gini ya, jadi aktivis itu ya. Mudah-mudahan literasinya tidak lupa juga. Oke, matur suwun Pak Haji. Monggo dilanjut sinten yang ditunjuk. Alhamdulillah. Untuk Mas Abu Rizal. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Saya Abu Rizal Akbar, asal daerah Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Mamuju. Latar belakang pendidikan saya S1 Manajemen Pendidikan Islam di UIN Alauddin Makassar, kemudian S2 Manajemen Pendidikan Islam di kampus yang sama UIN Alauddin Makassar. Adapun motivasi saya melanjutkan studi S3 ini khususnya sekarang karena motivasi terbesar saya itu memanfaatkan momentum ini bisa kuliah luring. Karena jujur saja di Sulawesi Selatan, khususnya umumnya di Sulawesi belum ada S3 Manajemen Pendidikan Islam. Makanya karena ada momentum pandemi bisa melaksanakan perkuliahan secara daring, makanya saya memutuskan untuk langsung mengambil kesempatan ini dan memilih UIN 1. Dan salah satu alasannya lagi yaitu melihat biaya juga UIN 1 bisa dibilang paling terjangkau di antara yang lain. Terima kasih. Silahkan ditunjuk siapa, Mas Abu Rizal. Mas Sistupani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sistupani. Saya sekarang domisili di Kabupaten Blitar. Itu S1 dan S2 muridnya Bapak Dr. Aziz Putri Sain Tulungagung, dan sekarang di Diponegoro Tulungagung.
motivasi saya beberapa di diingatkan oleh teman-teman itu yang sudah lulus doktor itu katanya melanjutkan S3 bagi akademisi adalah sunnah muakkad katanya. Sehingga mau tidak mau juga harus semangat untuk ikut S3. Selain itu juga tentu untuk menunjang kualitas dan kapabilitas sebagai seorang akademisi. Terima kasih. Baik. Sekarang ngajar di mana tadi Pak Sismani, Mas Sismani di Dipo? Yang Dipo? Oke. Oh, nggih. Dipo yang Tulungagung apa Dipo yang Pangeran? Dipo yang Tulungagung. Oh, nggih. Monggo dilanjut, siapa yang ditunjuk? Untuk berikutnya Bu Lulu Dinur. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Lulu Umudinur. Saya dari Tulungagung, Bapak. Kantru. Kemudian latar belakang pendidikan saya S1-nya ada di STAI Diponegoro, jurusan PAI. Untuk S2-nya juga di STAI Diponegoro, MPI. Kemudian saya berbeda dengan Bapak Ibu yang lain, mahasiswa yang lain. Kalau semua Bapak Ibu yang lain itu seluruhnya minimal itu MTS, SMA, bahkan dosen ya. Kalau saya tidak, latar belakang saya dari guru SD, Bapak. Mungkin dari latar belakang pendidikan dari latar belakang dari seluruh mahasiswa yang paling rendah itu saya. Saya hanya mengajar di SD, mengampu pendidikan agama Islam. Saya PNS di Kabupaten Blitar. Untuk motivasi belajar saya, yang jelas menambah pengetahuan kami, ilmu, selagi saya masih bisa belajar, kenapa tidak? Begitu Bapak, terima kasih. Mungkin masih ada yang ditanyakan? Iya, saya kira bagus sekali. Jadi kalau dosen tidak S3 itu hukumnya itu bukan sunnah muakkad, tetapi itu haram mughaladah. Jadi kalau ada dosen kok hanya S2 itu haram mughaladah itu. Jadi istilah yang saya kira kalau hanya sekedar sunnah muakkad enak sekali gitu. Tapi kalau saya ya bukan sunnah muakkad lah, haram mughaladah itu kalau tidak dilakukan. Jadi karena bahkan kemarin saya ada itu yang guru PAUD itu, saya jadi bingung. Nanti kalau guru PAUD jadi apa ya gitu ya? Ilmunya terlalu tinggi apa enggak gitu. Kemudian kenapa PAUD itu enggak ada S3-nya? Sebab untuk jadi guru PAUD enggak perlu S3. Iya. Jadi terlalu tinggi filosofinya nanti. Jadi ya enggak apa-apa Ibu di SD itu sebagai milestone ya. Saya kira kalau semua guru-guru paling tidak ya nanti bisa memilih harapannya kan begitu menjadi pucuk pimpinan di masing-masing lembaga pendidikannya, mudah-mudahan tadi jadi kualitas pendidikan. Bu, terima kasih. Siapa berikutnya? Ya, akan saya tunjuk Bu Nur Hafidah tadi sudah ya? Bu Nur Hafidah? Belum ya. Oke. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Hafidah, domisili dari Nganjuk, sama dengan Pak Sony, dan yang satunya Bu Yayuk, karena mungkin belum bisa bergabung karena memang listriknya tadi padam sejak tadi. Untuk riwayat pendidikan, saya S1 dari UIN Malang, di PAI. Mungkin dulu ketika masih di PAI saya pernah diajar oleh Pak Agus 1 semester kalau nggak salah dengan Pak Alvin Mustikawan. Kemudian untuk S2-nya di kan? saya S1 dulu sama Pak Alvin di teori belajar dan pembelajaran kalau nggak salah. Iya. Insya Allah nggak salah. S2-nya juga dari UIN, dari PGMI, Pak.
Oke. Dan sekarang mengabdi di IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk sama dengan Pak Sony. Untuk motivasinya karena mungkin ingin beda dengan keilmuan dulu di S1 sama S2, jadi ingin mengupgrade keilmuan karena dulunya basicnya berbeda dengan yang saat ini. Sampun mungkin itu dari saya. Selanjutnya yang belum, Pak Agung belum ya? Pak Agung? Ya. Pak Agung, monggo silakan untuk memperkenalkan diri. Ya, nama Agung Puji Winarko dari Tulungagung, S1-nya di Setai Muhammadiyah, S2-nya di Setai Diponegoro. Untuk motivasinya untuk menambah kasanah keilmuan. Itu kayak saya membaca skripsi tahun-tahun yang lalu itu selalu manfaatnya menambah hasanah keilmuan, Pak. Itu biasanya kalau skripsi tesis saya coret itu. Karena copy paste itu. Masa dari dulu tambah hasanah itu. Buat diganti marfu'ah, markonah gitu. Lalu kok menambah hasanah itu. Diganti menambah markonah gitu, marfu'ah. Coba yang lain, Pak. Jangan menambah hasanah itu kurang apa itu ya. Coba apa alasannya? Ya, alasannya sebetulnya saya tidak bermaksud untuk copy paste, Bapak. Karena sehari-hari kan di dunia jurnalistik. Di mana? Jurnalis, Bapak. Oh, jurnalis, wartawan. Oke. Oh, nah iya. Kenapa wartawan perlu S3 manajemen? Karena kita kan mau manajemen kaitan dengan ilmu penulisan. Apakah perlu ada S3? Kalau hanya sekedar ilmu penulisan kan cukup pelatihan diklat di jurnalistik. Ya. Saya kira nggak perlu Pak ilmu S3 untuk di jurnalistik itu Pak. Kecuali Bapak mau jurnal di Scopus itu. Kalau nulis dia hanya di sekedar di Tempo, koran itu kan nggak perlu S3. Perlu Bapak, karena kalau kita nanti saya kira nggak ada korelasinya nulis koran itu, nggak ada hubungannya. Ya, jadi gini Bapak, kalau nanti kita misalkan memimpin bercita-cita besar, memimpin sebuah perusahaan kan membutuhkan ilmu manajemen juga. Ya, Bapak katanya jurnalis, bukan perusahaan, tapi kan nggak ada hubungannya. Kenapa sekarang jadi perusahaan? Oke, tapi kan cita-cita boleh tinggi-tingginya Bapak. Boleh, tetapi yang saya ingin tanya itu konsistensinya. Jangan kemudian dari jurnalisme menjadi perusahaan. Oke. Enggak, saya memang senang itu. Kalau mengejar sesuatu yang saya kira masih perlu penjelasan, saya kejar terus itu. Iya, jadi apa Pak motivasi lainnya? Coba saya belum menemukan motivasi yang sesungguhnya dari Pak Agung ini. Iya, itu masih apa ya? Bahasa nih wong Malang itu awu-awu gitu loh. Iya. Ya, apa Pak motivasinya Pak? Sebenarnya untuk motivasinya adalah beberapa kali ini kan sebenarnya saya kan dari manajemen pendidikan Islam di S2-nya. Kemudian ada beberapa teman dari proses berjalannya waktu kan ingin mendirikan sebuah lembaga tahfiz Quran di daerah mana itu, Campur Darat. Jangan Tulungagungnya mana? Saya Banguan Bapak. Oh, pundinya Pak Prof Fatoni. Tetangga dengan Prof Fatoni Bapak. Satu perumahan. Oh, gitu. Terus apa gara-gara sering ngobrol sama Prof Fatoni jadi semangat untuk S3? Ya mungkin itu juga. Karena kemarin yang merekomkan yang saya mintakan itu kan Prof Fatoni sama Prof Ahya. Bertemu di Setai Dipo sama di rumah. Sering diskusi. Oh iya. Oke. Maksud saya mengingatkan kalau hanya sekedar jadi jurnalis tidak perlu ngambil S3 manajemen pendidikan.
Ya, Pak. Tapi kalau kemudian ingin kemudian publis di jurnal Scopus, di jurnal terakreditasi, nah perlu S3. Jadi bukan kemudian tidak penting, tapi nanti supaya tidak salah niat dan salah jalur. Pak di sini kok nggak pintar-pintar nulis jurnalistik, memang tidak diajarin nulis jurnalistik gitu. Dengan 5W 1H itu. Saya ketika mahasiswa itu ikut kegiatan pers mahasiswa, Pak. Oh gitu. Ya, jadi saya insya Allah saya sering nulis di koran, di jurnal-jurnal, di opini itu sering. Tapi kalau itu kan wilayah orang menulis berita ya, kan metodologinya nulis berita, jurnalis itu dengan nulis artikel kan mostly different ya. Jadi pasti sangat berbeda. Jadi begitu, saya ingin meluruskan niatnya dulu apa. Kalau misalkan niatnya bahwa kemudian ya tadi seperti itu ditunjang dengan ingin memiliki kemampuan untuk mengelola lembaga pendidikan, tahfidzul Quran dan sebagainya, fine saja, mungkin lebih pas gitu ya. Nah, mungkin begitu, itu respon saya ya, mohon maaf karena tadi saya lihat kok jurnalis gitu. Itu Pak Agung ya. Ya, terima kasih Pak. Monggo nggih di berikutnya sinten yang ditunjuk. Selanjutnya silakan siapa yang ditunjuk Pak Agung? Halo Pak Agung. Halo. Saya kembalikan ke Pak Arif Majid. Gimana siapa? Tadi yang terakhir menyampaikan itu diminta untuk menunjuk temannya Pak Agung. Sekarang panjenengan menunjuk siapa? Bentar, tadi. Oke. Yang belum. Itu Bu Ani juga belum. Bu Ani mungkin. Monggo Bu Ani. Bu Ani mati lampu. Nggih, Oh, Pak. sampun. Oh itu. Ngapunten, Prof. Nama nggih, Prof. Ani Yulika nama, terus kemudian S1 saya dulu ekonomi di UNESA. S2-nya juga ekonomi tapi di UIN 1. Terus kemudian ini S3 di UIN 1 lagi. Terkait motivasi saya adalah untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai guru di salah satu lembaga pendidikan, tidak menutup kemungkinan juga untuk jenjang karir, dan juga seperti teman-teman yang lain juga ada aji mumpungnya, mumpung satu di UIN 1 masih tadi UKT-nya masih murah. Terus selanjutnya juga mumpung saya juga masih baru lulus S2-nya. Jadi kalau biasanya kalau sudah agak lama gitu untuk lanjut lagi agak sulit gitu, agak ada malasnya gitu. Ini mumpung masih semangat karena baru lulus. Begitu Prof, mungkin dari saya. Oke, matur suwun Bu Ani Yulika. Di salah satu lembaga, maksudnya lembaga apa Bu? Formal, non formal? Formal, saya PNS guru di SMA Negeri 2 Trenggalek. Alhamdulillah. Ini kalau semua guru-guru sudah jadi dokter, ya, agar dosen itu ya menjadi ini ya, ya maka kemudian memang uji kompetensi nanti menjadi pertaruhan memang. Karena lama-lama nanti banyak sekali guru-guru SD yang dokter-dokter itu. Betul. Sebagainya. Betul, nggih, matur suwun. Siapa berikutnya? Silakan ditunjuk. Itu Bu Yayu baru masuk itu atau siapa? Nggih, Bu Yayu mawon. Yayu. Bu Yayu belum bergabung. Pak Agus Wahyu. Nggih, matur nuwun Bu. Matur nuwun Bu Ani. Nggih. Perkenalkan, Prof. Nama saya Agus Wahyu Yudiarso.
S1 saya Teknik Fisika ITS, S2 saya Manajemen Uniska Kediri. Kemudian motivasi saya kuliah lagi adalah sebagai dosen saya berkewajiban untuk menjadi S3. Jadi kalau S2 saja rasanya masih kurang. Seperti itu. Oke, sekarang berarti aktivitasnya apa? Di Uniska? Saya ngabdi di Staiba Purwoasri. Kediri nggih? Nggih, Kediri saya. Saya tinggal di Kediri. Staiba, banyak niku napa singkatannya? Badrus Soleh. Oh, punyanya pondok? Nggih, punyanya Pondok Al Hikmah. Nggih. Dulu ITS nggih. Nggih. ITS apa tadi? Fisika nggih? Nggih, Teknik Fisika. Setelah lulus saya lama di industri, Prof. Terus saya terpaksa kuliah manajemen karena terpaksa karena memang memerlukan itu. Terus setelah kuliah manajemen ada tawaran ngajar gitu. Jadi saya kerja double dulu ya di industri ya ngajar. Tapi setelah sekarang masih di industri apa sudah hanya saya ngambil pensiun dini terus ikut di beberapa proyek yang di luar kota, luar provinsi, akhirnya saya meninggalkan itu untuk full ngajar. Jadi istilahnya saya terlambat untuk S3 tapi ya nggak apa-apa saya mohon pengertiannya. Kemudian tetap istiqomah nggih. Istiqomah untuk bisa selesai studi. Nggih, mohon petunjuk. Belas kasihan. Nggih, Pak Masmud mohon belas kasihannya. Saya juga nggak menduga bahwa saya akhirnya harus jadi dosen, itu saya sama sekali tidak menduga. Memang sudah digariskan di atas mungkin ya. Digariskan itu selalu di atas ya, kalau digariskan di bawah enggak enak gitu ya. Nggih, Pak. Panggilannya sinten jenengan? Pak Agus juga? Nggih, saya panggil saya Agus. Panggil saya Agus. Pak Agus memanggil Agus ini. Nggih. Nggih, selanjutnya sinten yang ditunjuk? Bu Yayu sudah bisa online? Ya, sudah. Oh, nggih, monggo Bu Yayu memperkenalkan diri dan motivasinya untuk kuliah S3. Monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon di kameranya dibuka, Bu. Sudah saya buka ini. Oh sudah ya, berarti sinyal saya yang kurang bagus. Oke, dilanjut. Tapi ini macet-macet. Sebentar, saya pakai laptop. Nggih. Penasaran karena belum tahu wajah aslinya Bu Yayu. Mungkin yang lain dulu, saya pakai laptop saja. Ini kok macet-macet saya pakai ini. Yang lain Pak Agus. Ditunjuk yang lain Pak Agus. Ingkang dereng sinten nggih? Sampun sedaya ketawisipun. Pak Muklis itu belum. Ingkang sinten sing dereng? Pak Muklis. Pak Muklis Anjaya, monggo Pak Muklis memperkenalkan diri sendiri, terus motivasinya untuk kuliah lagi, monggo. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Agus. Perkenalkan, di sini saya atas nama Muklis Anjaya, asli Jombang, namun sekarang domisili di Lamongan, Bapak. S1 saya jurusan Hukum Keluarga Islam di UIN Sunan Ampel Surabaya. Kemudian S2-nya tidak linear, Pak, karena tergantung dapat beasiswa. MPI Umsida Sidoarjo.
Oh, Sidang, atas Muhammadiyah Sidoarjo ya. Beasiswa juga di situ. Madin, Pemprov. Oh, Madin. Ya, ya Pemprov ya. Kemudian Lanjut. S3-nya alhamdulillah dicarikan sama istri karena ada teman dosen yang ngajar di UIN 1 Tulungagung, kalau tidak salah Pak Budi namanya. Iya, iya, iya. Ini akhirnya karena motivasi pertama adalah satu, biayanya alhamdulillah lumayan ringan sekali dan semoga Allah mudahkan rezekinya. Keren itu, ringan sekali, ada sekalinya itu berarti ya. Karena sebelumnya S2 kemarin saya mau mendaftar itu Bapak, biayanya sudah 12 juta. Yang non reguler karena sambil kerja. Oh gitu ya. Oh, ini kok S3 kok 6 juta. Lihat di lain kok sudah tinggi. Akhirnya Bismillah ngambil. Apalagi online gitu ya, ini keuntungan yang nyata gitu ya. Barakallah. Amin. Amin. Selain itu motivasinya juga untuk membesarkan yayasan Bapak. Ya. Istrinya baik banget ya sampai mencarikan kuliah untuk suaminya ini. Alhamdulillah Pak. Iya, itu perlu itu. Sampai mencarikan kuliah untuk suami kan istrinya baik banget itu. Termasuk mensupport yang lain-lain juga ya. Betul Bapak. Yang ke depan mencarikan istri lagi. Sampai kok bisa ketemu itu sunatnya di mana dulu itu. Oke Pak Muklis, dikuyot ya. Selanjutnya siapa yang belum? Bu Yayu mungkin ya? Yang terakhir, maka Bu Yayu. Suaranya masih unmute Bu. Nah, dipencet lagi. Nah, oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya minta maaf karena tadi mulai pukul 3 lampu mati, jadi saya tidak bisa mengikuti. Saya juga menyesal nggak bisa mengikuti. Alhamdulillah ini tadi hampir sudah pukul 5 baru nyala. Alhamdulillah masih bisa ketemu dengan dosen pengampu mata kuliah ini. Nama saya Ayu Minarti, saya dari Nganjuk. Untuk studi dulu yang D3 dulu saya dari IKIP Malang, kemudian melanjutkan S1 Jurusan Bahasa Indonesia, kemudian melanjutkan ke S1 setelah diangkat PNS, jadi S1-nya di Universitas Kanjuruhan, terus S2-nya di UTS, Universitas Teknologi Surabaya, mengambil manajemen pendidikan, kemudian S3-nya di sini. Sebenarnya dulu saya sekitar tahun 2011-2012 itu sudah daftar manajemen pendidikan di UM, tapi karena waktu itu harus kuliah reguler, jadi saya harus melepas sertifikasi. Jadi saya memang nggak jadi kuliah S3. Terus sampai sekarang ini, alhamdulillah di Tulungagung agak dekat bisa dijangkau, jadi tidak menghilangkan sertifikasi begitu. Yang pertama, yang kedua, yang jelas ya thalabul ilmi. Yang ketiga untuk pengembangan diri, karena di samping saya sebagai kepala SMP Negeri Rejoso di Nganjuk, saya juga dosen di IKIP Malang. Baik Bu Yayu, cukup komprehensif. Saya senang itu karena ada alasannya itu tidak malu-malu gitu ya. Ini pengembangan dia yang real itu kan memang begitu sesungguhnya. Jadi behind scene-nya itu ya pengembangan diri, satu ini, dua ini dan sebagainya. Saya lebih senang waktu yang ada keterbukaan gitu motivasinya. Bukan untuk nakut-nakuti mertua dan sebagainya yang belum nikah, misalkan begitu. Ya, yang belum nikah biasanya kenapa tidak nakut-nakuti mertua Pak? Ya. Baik, ini saya supaya ini ngecek aja kehadiran Bapak Ibu, tolong
yang saya panggil ini kan Bapak Ibu kelihatan. Saya cek sekalian. Pak Abu Rizal Akbar ada enggak? Ya. Ya, hadir. Itu hadir Pak ya. Saya tulis itu hadir. Pak Agung Budi Winarko. Agung Budi Winarko. Oh, hadir ya. Pak Agus Suparno tadi hadir. Pak Agus Suparno hadir nggak tadi? Ada juga ya Agus di sini. Ya, dua. Halo, Agus Suparno ada nggak? Ya, juga. Yang Agus Suparno ada nggak? Hadir? Halo? Izin, Pak. Tidak hadir. Agus Wahyu Sudiarso. Ada Prof, saya hadir. Kemudian Bu Barwati. Kemudian Bu Ani. Oke, ada Prof. Hadir. Bu Eni. Hadir. Bu Lulu tadi hadir. Pak Masmud hadir. Pak Arif Majid hadir. Pokoknya Sanjaya. Hadir. Kemudian Nur Hafidhah. Ya, hadir. Hadir. Rakil Arwani. Hadir. Saharudin. Izin Ya. kayaknya dari pertama belum masuk. Oh iya. Masih Sufani ada. Sony Eko. Tidak ada. Tayyib Masyuri. Pak Sony ada tadi. Ya, yuk. Ya, ini dari mana ini dua orang ini? Abdul Salam Umar. Libya dong. Insyaallah. Ya, kalau untuk Sony hadir, Prof. Tadi sinyalnya jelek, Prof. Mati. Oh. Ya, saya dengar suaranya Prof. Mujamil ya. Ada yang nyetel Prof. Mujamil atau di video tadi? Enggak, suami saya kuliah juga, Pak, berdekatan ini. Oh, Jamil ya. Saya khas kalau Prof. Jamil saya hafal itu suaranya itu. Kalau menggelegar gitu ya suaranya. Sebenarnya habis harus berdekatan. Apa-apa Bu, suami istri memang harus berdekatan. Iya. Pada saatnya. Ya, tapi saran saya supaya tidak saling mengganggu pakai headset nanti. Jadi suami pakai headset, dengan pakai headset. Ini sampun, harus putar sama anaknya juga. Oh, iya. Anaknya dibelikan juga beda rebutan. Baik Bapak Ibu, itu tadi gambaran dari Bapak Ibu semua berbagai background, latar belakang bahwa kita itu multi culture, sehingga ya, kemudian multi culture pasti multi perspektif nanti cara pandangnya Bapak Ibu semua kemudian ketika melihat satu objek kasus yang diangkat. Sebelum saya akhiri, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin disampaikan, ditanyakan terkait dengan mekanisme perkuliahan dan sebagainya. Sekali lagi saya ingin bahwa mulai Sabtu depan tidak ada lagi excuse ya, tidak ada Pak saya tidak bisa matrikulasi. Saya kira tidak ada alasan begitu karena kita matrikulasi dan hanya 8 kali pertemuan. Jadi all of student must present one season ya, jadi harus mempresentasikan satu sesi dan makalahnya individu, tidak ada makalah kelompok. S3 tidak ada makalah kelompok. Jadi every one of you must write one paper and you have to present in front of your friends, including me as a lecturer here. فلا بد عليك أن تشرح مقالتكم يعني البحث العلمي يتعلق بالمادة أمام الفصل ya. Jadi depan seperti ini nanti sesuai dengan al-istibyanat allati qad a'taytukum ya, seperti format yang sudah saya berikan kepada panjenengan semua seperti itulah. Nanti kalau diikuti insya Allah itu lebih mudah nanti untuk publikasi di jurnal. Tidak soal alasan
pertanyaan? Mohon izin. Iya, Pak. Tadi kan Oke, monggo Mas Rizal Akbar dulu, setelah itu Pak Sony. Ini Prof cuma mau tanyakan soal teknisnya. Bagaimana untuk pembagian presenternya, Prof? Serahkan ke siapa? Kalau saya, karena panjenengan adalah orang-orang yang dewasa, orang-orang dewasa itu ciri pendidikannya kan andragogi, lebih senang kalau diajak untuk menentukan bersama-sama itu belajar orang berbahasa, maka saya tidak akan menunjuk, tergantung panjenengan semua kesepakatannya bagaimana monggo. Kalau saya nunjuk saya gampang, urut absen, nanti yang absennya A marah-marah, yang absennya A bagus ya. Saya dulu juga waktu kuliah sama bagus. Saya kalau nggak ada Abdul nomor 1. Nah, kalau ada Abdul itu selamat saya nomor 2, nomor 3 ya. Tapi kalau nggak ada Abdul itu Agus itu masih di atas. Nah kalau Yayu itu masih di dewe. Tinggal kemudian absennya dibalik dari bawah ke atas itu baru Yayu agak gampang. Maka Farida adik, maka kemudian monggo saya pasrahkan ke panjenengan ketua kelasnya nanti bagaimana mekanisme yang paling adil. Itu aja. Monggo ke Pak Sony. Ya Prof, terima kasih. Untuk yang pertama tadi kan saya lihat masih di Alfa, di A. Terakhir masuk tadi. Terus kemudian untuk formatnya Prof, format pembuatan makalah. Soalnya tadi kan sinyal agak terganggu, jadi agak terputus gitu. Yes. Ya, formatnya mengikuti model Imret. Imret itu yang ada judul, kemudian I-nya itu introductions, ada pendahuluan, kemudian ada literatur review, jadi kajian literatur. Nah, saran saya, kan ada referensi tuh yang saya kasih tuh. Ada jurnal-jurnal yang saya kasih tuh, tulisan saya itu. Atau tulisan yang semisal, panjenengan download saja. Nanti dilihat, kurang lebih tadi sudah saya sampaikan kayaknya di forum ini juga. Tadi ada beberapa jurnal yang sudah saya sampaikan. Ada contoh dari yang Sita, ada contoh yang dari Scopus, ataupun dari yang internasional perspektif. Pada dasarnya semua tulisan ilmiah itu mengikuti gaya Imret pada dasarnya. Jadi ada introductions, kemudian ada literatur review, ada method, kemudian ada finding atau result and discussion, kemudian ada conclusions. Jadi jangan kemudian menggunakan bab 1, bab 2, bab 3, sudah tidak usum itu. Nanti bab 1 masih pakai makalah tahun 80-an, 90-an gitu. Nah itu sudah out of date itu, sudah tidak begitu. Tapi makalahnya menggunakan gaya-gaya jurnal. Ya tetap sekitar hawalai 15 to 20 ya, at least 15 to 20. Jadi sekitar halamannya 15 sampai 20 halaman. Sofahnya itu hawalai 15 wa hatta 20. Hatta 20 ya, sampai itu. Awalnya itulah, dari 15 sampai referensinya at least 25 ya. 25. Jadi 25. Jadi 25 referensi. Tadi saya kasih. Gimana cara cepat? Panjenengan kalau mau sudah dapat referensi lebih dari 25. Hanya tinggal cucuk-cucuk ini ya. Begitu sambil nonton sinetron apa itu? Yang paling disuka ibu-ibu itu. Utara. Nah itu, saya tidak ngerti itu. Pokoknya saya lihat kok ibu-ibu kalau udah habis maghrib yang tonton itu sambil ketawa. Ala kulli hal, saya kira begitu Pak Sony, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau ada kesulitan bisa japri ke saya atau diskusi di WA Group. Nah, manfaat WA Group saya kira juga buat komunikasi akademik dan ilmiah selain silaturahim. Oke, saya kira itu Pak Sony. Dua lafaz, Bu Eni sudah karo-karo. Maaf muskilah, Tapi muskilah, insya Allah Santi ya. Tapi
muskilah mana aja berarti antadir maka nanti di usbuh ya. Gimana Pak Ketua kelasnya siapa tadi? Agung Puji. Pak Agung Puji. Ya. Oh Pak Agung Puji ini yang wartawan senior kita ini dah. Monggo nanti dibagi Pak Agung Puji ya. Bagaimana yang paling baik dan adilnya mekanismenya. Saya kira itu sekali lagi mudah-mudahan semua Bapak Ibu siap dimudahkan semuanya. Yang penting itu jangan kemudian tidak ada kabar, tidak ada apa waktu presentasi Bapak Ibu menghilang. No excuse ya, tidak ada excuse itu. Nah, kalau jenengan memang ada darurah syar'i, jenengan wajib mencari gantinya. Siapa yang kemudian harus kemudian menjadi presenter. Karena kita only 8 meeting, hanya ada 8 kali pertemuan. No more than 8 meeting ya. Tidak lebih dari 8 kali. Aku qouli hadza fa astaghfirullahaladzim wa lakum. Kita akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, saya kan terlambat tadi. Ini tadi yang dibahas untuk apa jurnalnya itu apa? Sudah ada pembagian apa belum? Atau membahas masalah apa begitu? Belum ada pembagian. Nanti di WA group aja ya Pak Agung. Di WA group. WA group yang mana? Mata kuliah. Belum dibuatkan grup sendiri nih. Biar saya bisa milih judul. Lanjut. Kalau nggak milih bisa tuker gitu nih. Lanjut. Atau kita ke Tulungagung Pak? Kita ke Tulungagung ya Bu ya, yuk. Ayo kapan monggo, kopi daerah. Iya harus kopdar untuk bagi itu. Monggo bisa diagendakan Pak Ketua Kelas. Kan soalnya sudah minggu depan, berarti kan besok Ketua kelas tuan rumahnya sudah siap. Dia memfasilitasi kalau ketemu aku. Nah, Pak sudah siap. Saya pernah tahu kampusnya, masalahnya pengen tahu juga kampusnya bagaimana. Mengantarkan maksudnya. Bu ini dari Pati ya? Dari Pati. Jawa Tengah. Coba. Pak Agus untuk contoh Ya, dari- jurnalnya Pak Agus tadi sudah ada. Saya Bu yang dari Pati itu. Gua Ambar itu Bu. Oh, Bu Ambar Wali ya. Iya. Ntar kalau ke Tulungagung tak mampir ke Jogja dulu Bu. Contoh Pak Sony, contoh jurnalnya Picap masih ada Mas, bisa di copy. Gimana? Contoh jurnalnya Pak Agus yaitu Picap itu masih ada, bisa di copy. Iya, Picap itu. Itu ada link. Ya? Ada link. Link di Google Drive Coba tadi di isinya RPS Pak. Ya, ini yang baru. RPS manajemen strategik. Tapi saya coba buka kok bisa. Saya coba buka tadi kok nggak bisa ya RPS-nya.